من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Ahad pagi yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini mata kita kembali dapat melihat, telinga kita dapat mendengar, tangan kita dapat memegang atau menyentuh sesuatu, begitu juga kaki kita dapat kita langkahkan, dan seluruh anggota tubuh kita masih berfungsi sebagaimana biasanya, dan tidak ada kalimat yang pantas dan yang lebih baik untuk kita ucapkan kecuali kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, yaitu tidur, wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan dikumpulkan. Oleh karena itu, bersyukurlah kita seorang hamba yang dapat mengawali pagi kita ini dengan ketaatan. Berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak manusia yang saat ini masih terlelap dengan tidurnya, masih terlelap dengan mimpi-mimpinya. Namun alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk bangun di pagi hari, mampukan kita untuk kita bisa datang, berjalan atau berkendaraan. Kita datang dari rumah kita menuju rumah Allah, tempat yang paling cintai Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala semakin ridha dan semakin sayang kepada kita semua, dan senantiasa memberikan kemudahan atas setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian kitab Minhajul Muslim, kajian kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, yang alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin kita telah menyelesaikan pasal yang ketiga, ya, yaitu tentang beriman kepada uluhiyah Allah terhadap seluruh makhluk. Dan yang dahulu kita pernah kaji dan sudah kita kaji, jadi maksud dengan uluhiyah di sini adalah ketundukan, ketaatan, ya, atau roja, pengharapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan di pasal yang selanjutnya,
yaitu pasal yang keempat. Kalau yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya halaman ke-18. Di pasal yang keempat yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau dalam bahasa Arab yaitu al-iman bi asma'illahil husna wa sifatil ula, yaitu beriman kepada nama-nama Allah yang husna, nama-nama Allah yang baik, wa sifatil ula, dengan sifat-sifat keagungan atau ketinggiannya. Nah, ini adalah yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, mari kita awali dan buka kajian kita pada pagi hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bab Asmaul Husna atau beriman kepada nama-nama Allah ini adalah termasuk dari pembahasan akidah, yaitu pembahasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ketika seorang hamba dia beriman kepada Allah, maka merupakan sebuah keniscayaan dan sebuah keharusan atas dirinya untuk mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar beriman kepada Allah, tapi juga beriman kepada nama-nama Allah dan juga beriman kepada sifat-sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah termasuk dari bab pembahasan akidah. Karena berapa banyak manusia yang menyimpang dari akidah yang benar, menyimpang dari ajaran yang benar, gara-gara mereka salah di dalam memahami nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah pentingnya kita ngaji agar kita lebih paham dan lebih mengerti tentang nama-nama Allah dan juga tentang sifat-sifatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi tis'atun wa tis'auna isman. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 99 nama. Kalau panjenengan biasa buka Al-Quran, nah itu yang cetakan-cetakan yang dicetak di Indonesia, nah itu biasanya di bagian cover depan, ya, di bagian pertama itu ada Asmaul Husna atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jumlah dari Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada 99. Man ahsaha dakhalal jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menguasainya, menguasai di sini adalah para ulama menjelaskan yang dimaksud menguasai di sini tidak hanya sekedar menghafal, tidak hanya sekedar tahu, tapi juga yang dimaksud menguasai di sini adalah
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara salah satu contohnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama di dalam Asmaul Husna, itu ada Allah yang Maha Ar-Razzaq. Allah yang Maha Pemberi rizki. Maka seorang hamba yang memahami Asmaul Husna ini dengan benar, bahwa dia hanya mengimani dan meyakini bahwa pemberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama yaitu Ar-Rahman, yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, atau yang Maha Penyayang. Sehingga seorang hamba dia hanya berharap pada rahman atau kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya orang tua, sesayang-sayangnya orang tua kepada kita, maka kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang orang tua kepada kita. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha atas segala sesuatu, dan kasih sayang Allah melebihi atas segala sesuatu. Nah, inilah yang pentingnya kita belajar tentang Asmaul Husna. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan sampai akhir. Ini saya berharap panjenengan semua bisa menghafal, dan sekaligus nanti kita bisa memahami dengan benar dan juga kita aplikasikan dalam keimanan kita sehari-hari. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini juga memiliki nama-namanya, ya, memiliki nama-namanya. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pisang. Bahkan dalam satu jenis pisang pun itu, ya, dalam pisang pun itu memiliki jenis-jenis yang beraneka ragam. Ya kan, ada pisang Ambon, ada pisang Gedang Rojo, Gedang Putri, Gedang Susu, dan lain sebagainya. Artinya segala sesuatu ini ada nama-namanya. Begitu juga Allah menciptakan ikan. Ikan itu juga beraneka ragam macamnya, dan setiap aneka ragam ini juga ada nama-namanya. Ada ikan bandeng, ya, ada ikan sepat, ada ikan nila, ada ikan pindang, ya. Jadi ada iwak teri, ya. Ini kalau iwak teri ini khusus orang Indonesia, nggak tahu nama ikan itu apa itu. Cuma di Indonesia disebut dengan teri, ya. Sebenarnya punya nama itu ikan itu. Ya, yang penting bukan iwak tempe gitu kan. Orang Indonesia tempe aja disebut iwak gitu. Orang Jawa. Nah, ini ikan-ikan juga punya nama-nama. Juga tumbuhan dengan beraneka ragamnya. Nah, ini juga ada nama-namanya. Masing-masing dari tumbuhan A, B, C semuanya juga ada namanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya nama-nama dengan segala keagungannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, nah, ingat ya tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan saat itu malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah engkau ya Allah akan menciptakan seorang yang akan menumpahkan darah di muka bumi? Kenapa?
Karena saat itu malaikat ya melihat apa yang dilakukan oleh makhluk yang diciptakan Allah sebelumnya, yaitu dari bangsa jin, yaitu setan. Mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Allah pun mengajarkan Nabi Adam tentang semua nama, termasuk nama-nama malaikat. Jadi malaikat itu juga punya nama. Nah, insya Allah nanti di pasal yang selanjutnya kita akan mengkaji tentang beriman dengan para malaikat. Jadi malaikat itu juga punya nama. Berapa banyak jumlah malaikat? Nah, jumlah malaikat tidak terhitung jumlahnya, ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran. Dan yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh malaikat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-namanya. Nah, maka dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, ini masih ingat gak ketika kita kaji ayat ini di dalam kajian tafsir Kamis malam Jumat? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam asma'a kullaha, seluruh nama-nama. Ya, seluruh nama-nama diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Summa 'aradhahum 'alal malaikah. Nah, kemudian apa? Dihadapkan atau ditampakkan di hadapan para malaikat tentang segala jenis atau benda-benda di hadapan para malaikat. Dan para malaikat pun tidak tahu tentang nama-namanya, dan hanya Nabi Adam yang tahu namanya. Summa aradhahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, ini dialog Allah dengan para malaikat. Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula. Wahai para malaikat, sebutkan, jelaskan kepadaku tentang nama-nama benda yang ada di hadapanmu ini. In kuntum shadiqin, kalau kau merasa yang paling benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, ini ayat ini juga jadi dalil bahwa seorang itu berilmu itu juga atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami illa ma'allamtana, kecuali ilmu itu telah engkau ajarkan kepada kami. Maka sungguh sangat mengherankan orang diberikan sedikit ilmu tapi dia bersikap sombong, angkuh, takabur, seakan-akan dia yang paling benar, seakan-akan dia yang paling hebat, seakan-akan dia yang mengetahui segalanya. Manusia ini makhluk yang bodoh, dan dia tidak tahu tentang sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kepadanya. Makanya setiap selesai ngaji kita selalu berdoa. Saya mengajak panjenengan untuk selalu berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikanlah bermanfaat untuk kami bima 'allamtana, segala sesuatu yang telah kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami segala hal yang bermanfaat untuk kami. Wa zidna ilman, dan terus tambahkanlah ilmu itu kepada kami. Nah, berbeda dengan orang yang sombong, ya, ketika dia diberikan ilmu sedikit dia sudah
merasa cukup, merasa hebat. Maka ini adalah teguran Allah untuk para malaikat. Sehingga malaikat pun tidak bisa menyebutkan ya, tentang nama-nama benda yang ada di hadapannya. Faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikat, sebutkan ya, sebutkan ya, tentang benda-benda atau apa saja yang ada di hadapanmu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali Engkaulah yang mengajarkannya kepada kami. Allahu akbar. Maka bersyukur kita seorang hamba yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita sebagai seorang hamba yang kita dimudahkan Allah untuk belajar agama. Bersyukur kita sebagai seorang hamba yang dimudahkan Allah untuk memahami agama ini dengan benar. Dan bersyukurlah kita kepada Allah, kita termasuk hamba-hamba yang dimudahkan Allah untuk kita mencari ilmu. Jadi hadirnya panjenengan semua di dalam kajian ini adalah murni termasuk hidayah, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah tidak menghendaki ilmu atas diri kita, maka kita nggak bisa hadir pada pagi hari ini. Dan siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan-kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya untuk mempelajari ilmu. Terutama secara khusus adalah ilmu tentang agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Di antara salah satu tanda hamba-hamba yang Allah inginkan atas dirinya kebaikan. Jadi kalau kita mau mengukur, kita ini termasuk yang Allah berharap atas diri kita kebaikan-kebaikan atau sebaliknya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan-kebaikan, yufaqihu fiddin. Ini jawaban dari Nabi. Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan jadikan dirinya faqih, faham dengan urusan agama. Ya, faham dengan urusan agama. Dan saat ini kita berada di sebuah zaman atau kondisi di mana sudah mulai banyak umat Islam yang gak peduli dengan agamanya. Banyak umat Islam yang gak peduli dengan bagaimana dia beragama. Yang penting sholat ya sholat, tanpa dia tahu bagaimana sholat yang benar. Yang penting ngamal-ngamal tanpa tahu ilmunya. Maka bersyukur kita seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk mencari ilmu, menuntut ilmu din, ilmu agama. Karena dengan ilmu inilah kita bisa memahami dengan benar bagaimana Islam yang sesungguhnya, dan kita bisa memahami dengan benar apa-apa yang disyariatkan, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak terjatuh pada perkara-perkara yang melanggar syariat. Nah, ini. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan ia faqih, faham dalam agama, faham dalam sholat, faham dalam puasa, faham dalam zakat dan lain sebagainya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahu akbar. Ini ayat ini yang selalu menjadi motivasi bagi saya untuk kita terus menuntut ilmu, terus ngaji. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh sebuah jalan, perjalanan, yaltamisu fihi ilma, di mana dalam perjalanan tersebut tujuannya hanya untuk ngaji, mencari ilmu. Panjenengan datang dari rumah ke masjid ya, ada yang dari tempat yang jauh ya. Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka ia berada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai ia meninggal dunia ya, sampai ia kembali. Beberapa setahun yang lalu ya, di Sukolilo itu ada saudara kita namanya Mas Abid, itu pemuda Muhammadiyah itu beliau, boncengan dengan istrinya untuk hadir kajian Ahad pagi. Tinggal belok ya, menuju tempat pengajian. Tapi Allah takdirkan pakaian ya, atau jubah dari istrinya masuk ke dalam ruji sepeda motor, sehingga terpental dari sepeda motor, dan Allah takdirkan wafat di tempat itu juga. Artinya wafatnya, meninggal dunia dalam kondisi apa? Dalam kondisi di perjalanan untuk mencari ilmu. Fahuwa fi sabilillah, maka meninggalnya pun di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalnya di jalan Allah. Maka ini adalah perjalanan yang sangat indah, yaitu perjalanan untuk mencari ilmu, perjalanan hadirnya kita, jalannya kita, berkendaraannya kita dari rumah kita menuju tempat di mana kita bisa mempelajari agama. Maka wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradhum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Jadi ayat ini tentang kisah di mana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama, dan Nabi Adam tahu semua nama-nama yang diajarkan, dan dihadapkan nama-nama itu di hadapan para malaikat, dan para malaikat tidak tahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, yang tidak ada ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Maka dapat mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ini juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum nanti di surga kita dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu jelaskan kepada kita tentang sifat-sifatnya, nama-namanya. Karena di antara nikmat, bahkan ini adalah nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan pada seorang hamba, adalah nikmat di mana seorang hamba dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu manusia wajahnya berseri-seri. Nah, ini termasuk pertanyaan besarnya, apakah nanti kita di hari kiamat ini termasuk wajah kita wajah yang berseri-seri, sumringah,
bahagia. Kenapa bahagia? Ila rabbiha nadhirah, karena kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisah ini, hadis ini masyhur ya. Ketika penghuni surga telah masuk surga semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seluruh penghuni surga, nikmat apa lagi yang engkau inginkan wahai penghuni surga? Maka penghuni surga menjawab, nikmat apa lagi? Tidak ada nikmat yang lebih daripada di mana engkau ya Allah selamatkan kami dari api neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Karena memang itu menjadi indikator kesuksesan akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan Allah ke dalam surga, faqad faz, dialah orang yang menang, orang yang bahagia. Enggak ada kebahagiaan yang lebih besar dari itu. Jadi penghuni surga menjawab, nikmat apa lagi ya Allah? Enggak ada nikmat yang lebih daripada engkau selamatkan kami dari api neraka dan masukkan kami ke dalam surga. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir sehingga seluruh penghuni surga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat gak akan dilihat oleh penghuni neraka. Hanya penghuni surga yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ada termasuk pondasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita dapat memahami nama-nama Allah dengan benar, sifat-sifat Allah dengan benar, niscaya akan bertambah keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi problem. Kenapa orang kok tidak beriman dengan iman yang benar? Karena dia tidak memahami nama-nama Allah dengan benar. Dia kira iman kepada Allah ya hanya sekedar percaya. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Basir, Allah yang Maha melihat. Orang yang hanya sekedar beriman kepada Allah tanpa dia memahami dengan baik dan benar tentang nama Allah Al-Basir, maka dia akhirnya apa? Terjerumus pada kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, seakan-akan apa yang dia lakukan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan seorang hamba yang dia memahami dengan benar, dengan baik dan benar bahwa Allah punya nama Al-Basir, dia nggak akan macam-macam dalam hidupnya. Bahkan untuk melakukan sesuatu dia akan berpikir berkali-kali, bahkan 1000 kali berpikir, kira-kira yang aku lakukan ini diridhoi Allah atau enggak. Kenapa? Karena Allah selalu melihat apa yang aku lakukan. Nah, inilah pemahaman yang benar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sama Allah Subhanahu wa taala punya nama As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Nah, orang yang tidak memahami nama ini dengan baik dan benar, maka dia akan seenaknya saja di dalam berucap. Seakan-akan apa yang dia ucapkan tidak didengar oleh Allah. Allah tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Berbeda dengan seorang hamba yang dia memahami nama ini bahwa Allah Maha As-Sami', Allah Maha mendengar. Sehingga seorang mukmin yang faham As-Sami' dengan baik dan benar, maka dia tidak akan berani macam-macam dalam ucapannya.
sehingga dia akan berpikir berkali-kali, bahkan 1000 kali akan berpikir tentang maslahat dan mudarat dari apa yang dia ucapkan. Kira-kira manfaat enggak? Atau kira-kira Allah ridho enggak dengan apa yang aku ucapkan? Jangan-jangan Allah murka, Allah enggak ridho. Kenapa? Karena dia faham bahwa Allah Maha mendengar segala apa yang dia ucapkan. Maka sering saya sampaikan ya, bahwa di dunia ini tidak ada tempat di mana kita melakukan sesuatu kita tidak dilihat Allah. Bolehlah, okelah tidak dilihat manusia atau nggak ada orang yang tahu. Tapi ketahuilah bahwasanya Allah Maha tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Dan tidak ada tempat di dunia ini yang dimana kita berucap atau berkata sesuatu, ucapan kita tidak didengar oleh Allah. Bolehlah orang atau manusia menciptakan ruang kedap suara, ya kan? Biasanya kalau studio rekaman, nah itu suara yang ada di dalam itu tidak terdengar di luar, atau suara yang ada di luar tidak terdengar di dalam. Dan ini enggak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada tempat di dunia ini di mana kita berucap sesuatu yang kita ucapkan tidak didengar Allah. Enggak ada. Semuanya didengar Allah. Mau bisik-bisik ya, mau suaranya keras, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kita ucapkan. Makanya di dalam berzikir pun apa? Di dalam berzikir pun kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir dengan suara yang lirih, tidak keras-keras. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Janganlah kalian berzikir dengan keras-keras atau suara yang kencang. Kenapa? Karena engkau tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli. Ya, engkau tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli. Maka enggak perlu dengan suara yang keras. Dengan suara yang lirih pun Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan setiap ucapan manusia Allah mendengar. Bayangkan kemarin kajian kami semalam Jumat, saya bertanya berapa jumlah populasi manusia di dunia ini? Ada berapa kemarin? 7,8 miliar. Bayangkan 7,8 miliar, dan setiap orang ini Allah tahu apa yang dia ucapkan. Bahkan nggak hanya sekedar suara manusia, suara burung ya. Allah Maha mendengar setiap suara. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita memahami tentang Asmaul Husna, karena ini sangat punya pengaruh besar terhadap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini dulu, ini sebagai muqaddimah ya, pengantar dari pasal yang keempat. Ya insyaallah pekan depan kita akan membaca matan dari kitabnya, sehingga pasal ini, pasal yang keempat ini, bab ini bab yang sangat penting sekali. Bahkan bab ini kadangkala menjadi salah satu perbedaan para ulama. Nah, ini kalau panjenengan belajar tentang akidah madhab ya, itu nanti ada terbagi, ada akidah Asy'ariyah, ada Maturidiyah ya, dan lain sebagainya. Kenapa mereka berbeda pendapat? Karena berbeda pendapat di dalam memahami tentang asma atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kami harapkan kita semua ya dapat memahami Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah ini dengan baik dan benar, sehingga ini dapat memberi dampak yang baik
ya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan kita seorang hamba yang lebih salih, yang lebih baik, yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan dari jahilnya saya. Jika ada pendapat yang benar datangnya dari Allah, dan yang salah tentu saya siap untuk kembali pada pendapat yang benar. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.